Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohayati MPD, Guru Produktif Kimia Analisis di SMK Negeri 13 Bandung. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan menerapkan teknik atau prosedur pengelolaan limbah bahan kimia yang sering digunakan untuk analisis bahan kimia di laboratorium baik secara konvensional maupun instrumental. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi pengelolaan limbah itu sangat penting bagi siswa SMK pada program keahlian teknologi rekayasa yang berkaitan dengan teknik dan analisis kimia. Sebelum melaksanakan praktik pembelajaran pengelolaan limbah ini, sebaiknya kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan jangan lupa menggunakan masker pada saat kita berada di luar ruangan atau berada di tempat umum. Video pembelajaran pengelolaan limbah bahan kimia ini ditujukan buat siswa kelas 10 program keahlian teknik kimia jenjang sekolah menengah kejuruan. Penyajian dan kedalaman materi disesuaikan dengan kompetensi dasar pada ranah keterampilan yang ada dalam kurikulum 2013. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah. Kehadirannya tidak dikehendaki lingkungan karena berpotensi menimbulkan pencemaran yang akan mengganggu kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Sedangkan secara kimiawi, limbah terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan jumlah tertentu, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Sehingga diperlukan tata kelola yang benar dalam pengelolaan limbah, baik limbah dalam bentuk gas, padat, maupun cair. Laboratorium merupakan salah satu penghasil limbah cair, limbah padat, maupun limbah gas, meskipun jumlah dan frekuensi limbah laboratorium masih termasuk dalam skala kecil, akan tetapi kandungan bahan pencemarnya berpotensi mengandung bahan buangan berbahaya.
limbah padat di laboratorium kimia biasanya berupa endapan atau kertas saring terpakai, sehingga masih dapat diatasi melalui penanganan secara konvensional. Pengelolaan limbah kimia dalam bentuk gas bisa dilakukan dengan cara menghidupkan saluran pembuangan gas terlebih dulu sebelum proses pengujian dilakukan. Seperti dalam praktikum pengujian ini, udara kotor dan gas hasil dari pembakaran di ruang pembakar dapat dibuang langsung ke udara melalui saluran cerobong asap yang mengalir melalui pipa pembuangan, sehingga tidak terjadi penumpukan udara kotor dalam ruang laboratorium yang bisa mengganggu kesehatan dan aktivitas pengujian. Sedangkan pengelolaan limbah kimia dalam bentuk cairan, prosedur pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara menyiapkan label identitas untuk setiap limbah yang dihasilkan, kontainer penampungan untuk menyimpan limbah, serta gudang atau ruangan yang aman untuk menyimpan kontainer yang berisi limbah-limbah tersebut. Pada hari ini, kami telah melakukan praktikum analisis titrimetri. Titrimetri ini merupakan analisis kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu sampel. Titrimetri ini sering kami lakukan saat di sekolah. Hasil dari titrasi ini tidak langsung kami buang, tetapi kami tampung dulu dalam suatu jerigen yang kemudian akan dikelola menjadi limbah bahan kimia. Dalam serangkaian uji titrasi ini misalnya, timbulan limbah bahan kimia yang ada dalam labu tersebut harus dimasukkan ke dalam kontainer khusus yang sudah diberikan label identitas untuk setiap jenis limbah yang dihasilkan. Proses ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang jenis dan karakteristik timbulan yang tercatat pada setiap label kemasan. Untuk selanjutnya, ditempatkan di gudang atau area yang sudah terjamin keamanannya. Oke, bagaimana anak-anak sudah selesai bekerjanya? Oke, kalau kalian sudah selesai, hasilnya sudah kalian dapatkan, kadarnya sudah kalian hitung, kemudian dibereskan sesuai dengan prosedur K3 kita. Kemudian, yang paling penting adalah pengelolaan limbah hasil analisisnya yang sudah kalian lakukan analisis tadi dikelola dengan baik sehingga limbah-limbah dari hasil analisis laboratorium itu tidak mencemari lingkungan. Itu saja mungkin. Demikian video pembelajaran tentang prosedur pengelolaan limbah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Kompetensi Keahlian Kimia Analisis. Saya Rohayati beserta siswa-siswi SMK Negeri 13 Bandung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meskipun hasil buangan limbah sisa praktikum di sekolah ini relatif kecil bila dibandingkan limbah pada laboratorium industri, tetapi seiring berjalannya waktu akan terjadi akumulasi jumlah residu yang akan terus menumpuk sehingga dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, sistem pengelolaan limbah kimia harus dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan untuk keselamatan makhluk hidup dan lingkungannya.